Hai, sekarang saya akan memperlihatkan cara pembuatan Hello Kitty mashup dengan Sadako Kayako. Jadi ini awalnya saya nonton Sadako versus Kayako, dan di wiki ternyata salah satu promosi mereka adalah menggunakan gabungan Hello Kitty cosplay jadi Sadako, The Ring gitu ya. Jadi eh, yang akan kita lakukan ini akan membuat ini, Anda bisa search di Google ya tentang Sadako Kayako. Mana Sadako Kayako Hello Kitty ya, nanti Anda akan nemu ya ini ya, semacam ini. Jadi sebetulnya di sini akan ada dua. Jadi saya akan buat ini, saya sudah buat sketsanya di Photoshop nih saya bikin. Kemudian selanjutnya kita buat versi normalnya Hello Kitty yang lucunya, kemudian kita mash up. Ini tinggal nambah rambutnya saja, kemudian warnanya sedikit di mute kan. Jadi kita akan menggunakan ini saya buat sebelumnya di Photoshop. Saya gambar pakai tool brush. Oke, kita copy ini untuk referensinya. Nah, jadi saya perbesar di sini. Oke, ini kita kunci. Sebetulnya kita bisa buat jadi template, tapi karena ini sebetulnya sudah tidak mengganggu ya, jadi tinggal kita kunci saja. Kemudian kita buat layer baru. Kemudian kita mulai dengan membuat bentuk dasarnya ya. Jadi kita gunakan tool pen ya, kita buat kepalanya, klik dan geser. Ini kita membuat secara manual ya. Bisa saja pakai tool tool ini saya katakan ini posisinya ya. Tool yang lingkaran itu, tool ellipse ya, bisa aja pakai ini, tapi nanti perlu perbaikan. Jadi saya langsung saja pakai tool pen. Ini saya aktifkan stroke-nya. Kemudian fill-nya ini saya buang dulu supaya bisa melihat ke ininya, ke bisa melihat tembus ya. Ini saya atur lagi, saya atur ulang. Oke, kemudian untuk matanya sederhana, ini cuma sekedar ellipse ya. Ya, agar setara, klik dan geser sambil menahan alt. Untuk matanya ini bisa langsung kita warnai, ini warnanya hitam. Kemudian untuk hidungnya ini ellipse juga, cuma perlu sedikit modifikasi. Ini saya ubah warnanya jadi kuning ya. Perlu sedikit modifikasi, ini seperti hidung anjing, kucing. Ini kucing padahal ya. Jadi ini tinggal kita seleksi yang ini, kemudian kita bagian titik tengah ini, titik itu kemudian kita geser sedikit ke atas. Selanjutnya apalagi yang belum? Kumisnya masih dengan tool pen. Klik dan geser, klik dan geser. Klik sekali, klik dan geser. Kemudian klik dan geser. Ini satu lagi, ada 3 ini. Klik dan geser, klik dan geser ya. Nanti ini bisa kita perbaiki. Kalau ada yang kurang, ini kita aktifkan untuk memperbaiki direct selection tool. Ya, ini kita atur. Ini stroke-nya hitam, fill-nya kita hilangkan. Selanjutnya ini kita duplikasi, ini kita seleksi semua, klik kanan, pilih transform, reflect, copy. Ya, kita simpan ke sebelah sini. Oke, selanjutnya kita butuh hidung telinganya. Klik dan geser, ya, klik dan geser. Ini kita duplikasi juga untuk telinga sebelahnya, klik kanan, transform, reflect, copy, kemudian kita geser ke sebelah sini. Ini tinggal badannya. Untuk badannya ini kita bisa pakai agar simetris ya, kiri kanannya kita buat bagian tengahnya dulu. Klik dan geser sambil menahan shift sampai ke bawah ini ya. Klik dan geser. Kemudian klik sampai sini mungkin. Klik di sini. Klik dan geser, kemudian klik sampai ke sini, lalu balik lagi ke titik awal. Kemudian ini kita duplikasi, klik kanan, pilih
transform, reflect, copy lagi, ya. Salah. Ini harus dikopinya semua ya, pakai tool apa ini? Tool selection. Klik kanan pilih transform, reflect, copy. Ya, kemudian geser ke sini sampai menempel. Kayaknya kurang gendut ini kurang gendut, kita seleksi semua dua-duanya. Kita seleksi, kemudian ini kita pilih bagian atasnya. Kita geser, kita perbesar. Nah, seperti ini ya. Ya. Oke, sekarang ini kita seleksi bagian ini ya, bagian tengah ini kita seleksi ya. Kita seleksi langsung, tekan delete untuk menghapus. Ini kita gabungkan. Jadi ini asalnya kan terpisah dia ini yang atas ini ya. Anda lihat di sini kalau kita zoom. Jadi ini ada dua pad sebetulnya, pad 1, pad 2. Nah, dia terpotong ya kalau kita geser ini. Nah, jadi kita gabungkan dengan cara seleksi dua-duanya, kemudian pilih join ya. Jadi sekarang dia satu titik. Tuh. Dua sebetulnya, tapi nggak jadi masalah di sini. Begitu juga yang bawah. Seleksi join. Oke. Terus kita butuh tangannya atau ini lehernya dulu. Kerah bajunya. Ini tinggal klik dan geser saja. Sepertinya ini hidungnya perlu kita geser ke tengah ya. Nah, ini sekarang tangannya ini kita gambar secara manual, klik dan geser, klik ya. Warnanya juga ini perlu ini hitam putih dengan tanpa fill. Selanjutnya ini kita duplikasi, klik dan geser ke sini. Kita bisa geser ya, putar, klik dan geser ini untuk tangannya. Bagian ini kurang gemuk, jadi ini saya atur lagi titik sini. Nah, ini ya agar lebih gemuk. Kemudian kita buat jempolnya. Untuk jempolnya kita cukup menambahkan elips di sini. Oke, kemudian kita buat kerah tangannya. Kerah tangannya cukup dengan membuat garis saja. Klik dan geser sampai ke sini. Ya, ini juga klik dan geser sampai ke sini. Kita ulang lagi nih, ya sedikit ke sini. Ini mungkin saya buat lebih gemuk ya. Ini saya tarik lagi. Ini saya buat lebih gemuk. Ya, ini saya pastikan dia nempel ke sini. Oke. Selanjutnya mana lagi ini yang belum? Oh, pitanya ya. Oh, ininya, celananya ini. Roknya. Rok ya, karena dia perempuan. Klik dan geser, motong sini. Kemudian kita perlu nambah ini, ya memotong ini ke atas. Jadi kita gunakan garis lagi, klik dan geser ke atas sambil menahan shift. Oke, tinggal pitanya. Pitanya ini sederhana. Kita mulai dengan membuat lingkaran sempurna. Jadi tahan shift. Kemudian di kiri kanannya ada, pertama ada rounded rectangle. Seperti ini, perlu kita perbesar ini si radiusnya, jadi kita klik dan geser ini titik ini ya. Kemudian kita buat bagian luar pitanya manual saja, klik ini kegedean kayaknya. Ulang lagi. Sorry. Iya, ini saya putar ke sini sedikit sini. Ini kayaknya kegedean ya. Ini kegedean, kita perkecil. Ini jadi terlalu gede. Sorry, perkecil juga ini. Sini nggak bisa ya. Ininya Pak, harus dikurangi dulu. Perkecil, ya segini. Oke. Iya, oke, anggap segini lah. Perkecil lagi kayaknya. Oke, ini duplikasi. Klik kanan, transform, reflect. Copy. Simpan ke sini. Kayaknya bagusan bagusan yang ini ya, tapi nggak jadi masalah.
Oke, sekarang ini saya simpan agar mudah ngaturnya. Kita simpan sebagai satu grup, klik kanan pilih grup, kemudian ini saya putar. Saya simpan di sini. Oh, kayaknya kurang gede ya. Ulang lagi nih. Ini perlu diperbesar segini. Iya. Perbesar, putar. Iya, gini. Ini saya hilangkan template-nya. Oke, seperti ini. Ini secara umum dia warnanya kecuali mata dan hidung ini hitam dan putih. Ini saya seleksi semua. Bentar, ini apa ya? Oh, ini jempol ya. Jempol ini kita gabungkan dulu. Seleksi semua bentuk ini, kemudian pilih pakai Pathfinder, pilih window, kita gabungkan window Pathfinder. Di mana ini Pathfinder? Pathfinder gabungkan. Kemudian ini kita saya ingin memotong ini ya, karena nanti kerahnya ini dia akan warnanya akan beda. Jadi ini saya perbesar dulu, saya perpanjang sampai ke sini memotong. Ulang lagi, salah. Titik ini saya seleksi ya, agar dia memotong. Berarti kita pilih ini, kemudian pilih object path divide object below. Ya, jadi sekarang punya dua ini. Ya, kita punya dua tangannya terpotong. Satu untuk kerah, satu lagi untuk tangannya. Ini juga sama. Ini saya pilih karena saya tidak ingin dia memotong bagian ini ya. Kalau langsung kayak tadi path divide below, nanti dia bagian ini akan terpotong juga. Saya tidak mau, jadi saya geser dulu ini keluar. Saya seleksi, pilih object path divide object below. Anda dengar nggak? Anak saya lagi teriak-teriak di belakangnya. Oke, saya punya dua sekarang, dua bentuk ini dan ini. Saya kembalikan lagi ke posisi awal, kira-kira di sini. Ya, sekarang kita mulai pewarnaan. Secara umum semua kecuali hidung, pita, mata. Ya, ini saya hilangkan dari seleksi. Ini warnanya putih dengan stroke hitam. Jadi saya aktifkan fill-nya, ini putih, stroke-nya gede. Jadi ini salah satu uniknya Hello Kitty, itu dia stroke-nya gede. Jadi ini memberi kesan cute ya, lucu. Kemudian di pilihan stroke kita aktifkan ini. Ya. Kemudian saya ulang lagi, bagian ini kumisnya itu tidak terlalu tebal. Jadi sekitar ini ya. Kemudian tanpa fill, bagian ini khusus tanpa fill. 6 ya, ulang lagi di sini. 6 poin tanpa fill. Oke. Kemudian ini kita perlu mengatur posisinya, ini ada di posisi paling belakang. Jadi ini saya seleksi dua-duanya, range send to back. Ini juga saya pilih dan ini juga, ini saya pilih send range send to back. Kemudian ini dia stroke-nya sama ya, ini tadi berapa ini? Kita samakan 14, ini juga sama, stroke-nya 14. Nah, untuk yang ini fill-nya kita pilih jadi pink. Ya, seperti ini. Ya, ini perlu kita geser ke belakang. Bagian ini saya seleksi dua-duanya, pilih range send to back. Ini ya, yang bulat ini kita pilih range send to bring to front. Ini kayaknya terlalu tebal yang ini ya. Jadi kita turunkan stroke-nya jadi 8 mungkin. Atau 10 aja. Ya, ini juga mungkin kita coba ya 10. Oke. Mana lagi nih? Kalau di sini kayaknya lebih bagus ini. Si pitanya. Oke, nggak masalah. Sekarang ini kita gabungkan ini ya. Ini belum. Ini dan ini kita gabung semua. Ya, jadi pakai Pathfinder Unite. Oke, ini kita geser lagi ke belakang, pilih klik kanan, range send to back. Oh, ini harus balik lagi ke belakang. Seleksi ini, kemudian range send to back. Selanjutnya apa lagi? Oh, ini saya mau nambahkan ini. Ada garis sedikit di sini ya. Ini sebetulnya cuma sekedar garis saja ya. Jadi begini, garis sambungan ke sini. Dia garis terpisah sebetulnya. Ya, agar bentuknya lebih lancip, kita pilih di pilihan stroke, kita pilih yang ujungnya lancip. Mana ini? Ini kali.
enggak, mana ya, terbalik. Nah ya deh, seperti inilah ya. Nah ya, besar dikit kali ya. Iya, oke. Warnanya ini, sekarang ini kita pilih. Ini mau kita potong ini. Ini ya, saya ingin ini bagian atasnya warnanya pink seperti ini, tapi bawahnya putih. Jadi ini perlu kita potong. Ini saya geser dulu ya. Ini saya geser dua ini, pilih dua ini saya geser ke bawah. Kemudian ini saya perpanjang ya pakai scale ini ya, scale tool. Geser, kemudian ini saya buat agar dia memotong yang di bawahnya. Jadi seperti tadi objek pad divide object below. Jadi saya punya dua bentuk ini ya. Sekarang tinggal kita kembalikan lagi ke atas. Bagian ini ya, tangan dan bajunya ini kita samakan dengan pitanya. Stroknya beda ya, tapi kita pilih saja ini. Warnanya mana? Warnanya kalau tidak ada di sini ya. Mana? Ini. Oke, ini kita geser ke belakang. Tangannya pilih range send to back. Jadi kita sudah punya Hello Kitty sekarang ini yang normal ya, yang normalnya, Hello Kitty normalnya. Nah, seperti ini, semacam ini. Kebagusan yang ini ya. Nggak tahu, saya lebih suka yang ini, yang tadi. Oh, kakinya ya, kakinya ini kurang bagus nih. Kita perbaiki. Ya biarinlah lama sedikit. Ini kayaknya perlu ya, kita pakai ini nih, direct selection tuh. Saya geser ke pinggir sini ya, agar lebih melengkung. Mudah-mudahan ini hasilnya tetap mudah-mudahan ini hasilnya tetap sama ya, dengan simetris kakinya ya, kiri kanannya. Saya geser sedikit sini. Ulang lagi. Terusnya tadi ini di Oke, ya beginilah ya. Nah, sekarang sudah selesai dengan Hello Kitty yang standar. Apalagi nih? Sekarang tinggal gimana supaya jadi Sadako. Ya, kita tinggal nambah ini. Nambah rambutnya. Tapi sebelumnya saya duplikasi ini. Ini saya kasih nama dulu. Standar Hello Kitty. Sekarang saya duplikasi, klik dan geser ke icon new layer. Sekarang saya ganti namanya ini jadi Sadako Hello Kitty. Nah, untuk yang ini sebelumnya kita ubah dulu warnanya ya. Dia lebih mute, lebih sedikit si warna pinknya ya. Tidak terlalu cute ya. Harus lebih serem. Nah, ini kita ingat saja ini 40 lah ya, 40%. Balik lagi ke sini, ini juga sama, kita buat 40%. Ini juga sama 40%. Ini juga 40% ya. Kenapa nggak berubah nih? 40% yang ini. Sekarang tinggal menambahkan rambutnya. Rambutnya dua ini ya, ada di depan, di belakang. Jadi dia rambutnya ini menutupi muka, setengah mukanya ini. Sadako ya, khas Sadako. Jadi kita klik dan geser saja, klik buat rambutnya, klik ya. Nah, ini ya kita atur agar terlihat lebih alamiah, lebih natural rambutnya ini.
juga diatur ya. Ulang lagi. Ini warnanya hitam, jadi kita balik tanpa stroke. Perlu diatur lagi nih. Kemudian sekarang tinggal bagian rambut belakangnya. Dari sini klik sampai ke rambut Sadako itu nyentuh tanah ya. Klik ini alt klik ya supaya jadi bentuk tajam. Nah, ini kita geser ke belakang yang ini. Arrange, send to back. Tinggal pengaturan lagi ya secara manual. Ini kira-kira bagusnya gimana ya. Anda bisa main-main di sini. Juga nih saya buat lebih panjang. Ya, kita pakai tool ini saja, direct selection. Untuk direct selection itu fungsinya untuk mengatur sampai ke titik sampai ke tingkat titik ya. Jadi poin-poinnya itu. Kalau tool hitam bedanya yang ini. Tool selection tool itu fungsinya dia mengatur seluruh pad begini ya. Jadi mengatur seluruh. Kalau ini kita bisa dengan tool ini kita bisa mengatur hingga ke titik-titiknya. Nah, ini kita perlu atur juga. Oh, ini kita simpan ke atas si pitanya. Range, bring to front. Jadi inilah bentuk yang kita peroleh. Ini untuk versi Sadako-nya, mashup dengan Sadako. Ini dengan standarnya, Hello Kitty standar. Ini source-nya tadi yang gambar sketsa di Photoshop. Jadi, oke, saya harap Anda suka dengan hasilnya. Ini adalah mashup Sadako Hello Kitty. Oke, semoga Anda belajar beberapa teknik dari tutorial sederhana ini. Oke, terima kasih.